Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan review dan memperkenalkan produk dari Molar, yaitu tang kupas kabel dari Molar ya. Nah, ini 6 in 1. Satu tang ini ada 6 fungsi ya. Untuk kemasan seperti ini ya. Blister di sini juga kalian sudah lihat untuk unitnya, alatnya ya. Di sini untuk ukurannya dari 0,6 sampai 2,6 mili ya. Tipenya itu 3CR13. Untuk semua kabel dari 10 AWG sampai 22 AWG, 0,6 sampai 2,6 mili. Dan kita langsung buka aja isi di dalamnya. Nah, tangnya seperti ini. Ini ukurannya, ini ukuran tangnya, panjangnya ada di 7,5 inci untuk panjang keseluruhan ya. Panjang keseluruhannya. Kalau cuma sampai sini itu di 7 incian. Nah, untuk penampakannya seperti ini di handle. Bagian hitam ini terbuat dari karet ya. Jadi dia lebih anti slip, memudahkan menggenggam, pas banget di tangan. Ya, di tangan saya 4 jari. Masuk semua. Dan di bagian bawahnya ya, di bagian samping itu ada pengunci, jadi bisa dikunci karena di bagian sini ada pernya ya. Di bagian handle-nya itu ada per untuk membantu membuka ya. Tuh, jadi seperti ini dia akan balik lagi terbuka ketika dipencet. Tapi kalau misalkan mau disimpan, tinggal pencet aja seperti ini, terus kita lock. Di bagian sini ada penguncinya, jadi tidak menganga terus ketika disimpan, biar lebih aman juga ya. Dipegang anak kecil juga lebih aman. Oke, di bagian depan ini, di bagian sini ada seperti yang namanya penjepit, seperti tang lah ya, untuk mengencangkan ya, untuk mengencangkan di bagian depan sini. Ada geriginya juga di bagian depannya. Lalu di bagian bawahnya itu ada untuk mengupas kabel dari ukuran-ukuran tertentu ya, dari 0,6, 0,8, 1 mili, 1,3, 1,6, 2 mili, 2,6 mili ya. Dan di sini juga ada ukuran AWG-nya, ini ukuran milinya. Lalu di bagian samping ada seperti pisau ya. Di bagian samping ini seperti pisau di sini untuk mengupas, misalkan untuk mengupas kabel ataupun yang lain ya. Di bagian samping ini ada penajaman ya, seperti pisau untuk mengikis ataupun memotong ya, seperti ini. Jadi 1, 2, 3 di depan ini ada 3. Lalu juga di sampingnya ada satu lagi ya, ada untuk memotong seperti gunting ya. Ini ada guntingnya untuk memotong kabel ataupun yang lain. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini baru 4 nih kelihatan ya. Lalu di bagian samping kirinya ya, samping sini ada lubang. Lalu di bagian sini ada mata pisau nih. Ini fungsinya untuk mengupas ya, membelah dua kabelnya. Ya, di sini 5 ya. Di bagian sini ada krimping. Krimping itu untuk ngepres kun ya, dari ukuran kecil sampai gede. Nah, untuk yang lubang-lubang sini untuk memelintir ataupun menyambungkan kabel ya. Ya, setiap ujung-ujung kabel disambungkan ada 4 lubang ya, jadi untuk memuntirnya. Oke, mungkin di situ aja untuk detail dan juga fungsi-fungsinya. Kita akan coba sedikit untuk pengetesan seperti apa sih dari gunting ini ya, tang kupasnya. Pertama di sini kita ada beberapa kabel ya. Ini ada kabel charger handphone ya. Kita akan coba yang paling gampang dulu. Tajam banget ya, tajam banget. Nah, kita juga bisa kupas sedikit-sedikit ya. Tuh, untuk si kabelnya. Seperti ini. Ini biasanya untuk kupas saja sih. Lalu kalau misalkan mau dibagi dua, mungkin bisa di sini. Pilih kabelnya, terus kita dorong aja di bagian sini. Tinggal dimasukkan saja, terus didorong. Masih bisa ya, kita tarik. Nah, ini bisa terbagi dua. Tuh ya, bisa terbagi dua juga. Oke, untuk ketajaman ini oke banget. Kita ke kabel serabut. Nah, di sini ada kabel serabut ya. Kita coba potong dulu.
mudah banget, gampang banget untuk sekelas kabel serabut ya. Lalu kita coba belah dua. Ya, setelah dipotong biasanya dibelah dua dulu untuk diambil bagian intinya. Seperti ini. Nah, setelah itu kita kupas ya, kupas bagian dalamnya. Tarik seperti ini aja. Oke. Nah, kita buang sisanya. Oke, kita di sini akan coba untuk mengupas kabel serabutnya. Pertama-tama kita ukur dulu dari diameternya. Misalkan di sini diameternya kita pakai yang 1 mili ataupun 1,3 dulu ya. Coba yang agak besar dulu. Nah, bisa terbuka langsung. Jadi saya tadi pakai 1,3 mili. Oke, sudah terkelupas seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita puntir dulu biar serabutnya jadi satu dulu. Nah, di sini ada untuk mengencangkan nih di bagian sini. Kita coba ya untuk memutarnya. Harusnya agak panjang ya. Kita coba aja. Nah, ini harusnya seperti ini. Harusnya agak panjang dan lebih cocok untuk apa namanya, kabel batang ya, kabel tunggal, kabel batang. Jadi seperti ini. Kita akan potong lagi. Ini terlalu mudah lah untuk kabel serabut, terlalu mudah, sangat mudah banget. Kita coba kabel yang batangnya. Kita coba potong dulu. Ini agak lebar ya. Tebal di bagian lapisannya, tebal. Masih terbilang mudah lah ya. Nah, ini kita coba buka. Ini masih bisa ya. Untuk bagian tajam cuma di bagian sini ya. Jadi untuk mata yang tajamnya cuma di bagian sini. Kita coba buka. Kita belah dua ya. Ini masih masuk untuk ukuran kabel yang diameternya. Kita cek ya. 9,7 ya. Kita cek diameter lubang sini. Itu ada 9,9 ya. 1 cm ya untuk lubangnya. Jadi masih aman, masih bisa untuk kabel yang diameternya di bawah 1 cm ataupun 1 cm pas. Ini pas banget. Nah, kita masuk seperti ini ya, terbelah dan mudah banget. Kita tarik lagi. Sudah terbelah, terbuka seperti ini. Ya. Kalau misalkan takut ya bisa pakai bagian depannya. Nah, setelah itu kita buang sisaannya. Oke, seperti ini sudah terbuka ya. Kita kupas ya. Di sini saya pakai ukuran 1,6 dulu. 1,6. Oh, bisa langsung terbuka. 1,6. Oke, saya ratakan dulu. Oke, udah sama ya, sudah sama rata. Nah, kita akan coba potong sedikit-sedikit. Ini mudah banget. Kita akan coba pelintir. Nah, untuk kabel batang seperti ini kayaknya lebih enak ya untuk dipelintir kayak gitu. Nah, kita putar-putar saja. Nah, agak panjang dikit. Seperti ini dan udah ya. Jangan panjang-panjang. Dan putarannya seperti ini hasil sambungannya. Ya bukan tukang, maaf ya, bukan tukang listrik. Enaknya ditahan pakai tang dulu bagian sininya ya, supaya di bagian ini nggak ikut berputar, ataupun ini ikut berputar juga masalah ya. Setelah itu tinggal kita tekuk lagi ataupun bisa langsung dipotong aja
untuk sisaan kabelnya. Nah, untuk hasilnya seperti ini tuh ya, hasilnya bisa sampai nyambung jadi satu ya. Jadi ada 4, berarti untuk menyambung 4 kabel itu masih bisa ya, ada 4 lubang. Dan tadi di sini ada mata pisau ya, kita akan coba. Nah, ini untuk mengupas juga masih bisa ya, masih terbilang tajam untuk mengupas dari si kabel, ngupas kabel ataupun yang lain lah ya. Untuk motong-motong juga masih bisa. Tuh, dia masih mudah. Jadi fiturnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Di sini ada 7 ya. Harusnya nulisnya 7 ya. Kayaknya ini bonus doang ya. Untuk mata pisau ini sebagai opsi tambahan. Jadi ini enak banget untuk penggunaan abang-abang tukang listrik yang suka pasang-pasang kabel, instalasi kabel, ini cocok banget. Dalam satu tang ini ada beberapa fungsi yang bisa menggantikan alat-alat yang lainnya, misalkan tang potong, tang crimpingnya, ataupun tang untuk kupasnya ya. Kadang kan ada kupas untuk kupas sendiri, antara potong-potong sendiri. Ini satu alat ini bisa sampai 7 mungkin ya, 7 kegunaan ya. Jadi mungkin di situ aja untuk pengetesannya, sisanya kalian bisa lihat langsung sendiri aja untuk mencoba dari tang crimping ataupun tang kupas kabel dari Molar ini. Dan sekian untuk video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.